Perhatian untuk Anda yang suka mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter. Yuk dengarkan sedikit himbauan dari saya mengenai antibiotik. Saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Sebenarnya ini bukan isu baru teman-teman. Sudah banyak ya orang yang mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter, membeli sendiri, bahkan yang bukan tenaga kesehatan menyarankan entah kerabatnya, keluarganya untuk membeli antibiotik hanya berdasarkan keluhan semata. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan pasien dengan diagnosa infeksi saluran kemih yang berulang. Ketika saya mau meresepkan antibiotik berdasarkan pemeriksaan urin di mana kumannya masih banyak di urin dan ada tanda peradangan di urinnya, tiba-tiba sang pasien berkata bahwa dia sudah mengkonsumsi antibiotik selama 1 bulan terakhir, 1 bulan ya, bukan 3 hari, 5 hari, meskipun memang nggak tiap hari, tapi tiap kali dia ngerasa sakit, dia minum tanpa aturan yang jelas, tanpa dosis yang dia nggak tahu bener apa enggak, dan celakanya dia mengkonsumsi langsung 2 jenis antibiotik. Asam pipemidik atau pipemidic acid dan satu lagi erythromycin. Hanya berdasarkan dulu saya pernah sakit infeksi yang serupa, diberikan obat tersebut sama dokter dan waktu itu sembuh. Jadi dia membeli sendiri di apotik dan celakanya apotiknya tanpa resep memberikan obat tersebut 2 macam antibiotik ya diminum secara bersamaan, padahal pasien tersebut memiliki riwayat gangguan saluran cerna yang cukup hebat, pernah dirawat sampai jadi luka dan buang air besarnya kehitaman karena berdarah lambungnya. Spontan saya terkejut dan secara langsung saya memberikan peringatan yang tegas pada pasien saya tersebut karena beberapa pertimbangan. Nomor 1 ya, antibiotik, semua antibiotik tanpa terkecuali itu adalah golongan obat keras. Tidak ada satupun antibiotik yang boleh diberikan tanpa resep dokter. Kalau kita mengacu ke undang-undang, entah undang-undang praktek kesehatan atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang peresepan obat, hanya 3 profesi yang boleh meresepkan obat ya, atau memberikan obat berdasarkan pemeriksaan dan juga diagnosa, yaitu dokter umum, dokter spesialis, ya baik itu untuk manusia maupun juga dokter hewan, dan juga dokter gigi, sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tetap ada batasan-batasannya dan tetap dia harus memiliki surat izin praktek. Kalau nggak punya surat izin praktek juga nggak boleh. Jadi misalnya dokter gigi mau meresepkan obat diabetes yang mestinya kompetensi saya spesialis penyakit dalam, itu pun juga nggak boleh. Harus dia rujuk ke spesialis penyakit dalam yang berkompeten, karena dia nggak belajar tentang diabetes, dia belajarnya tentang gigi. Ya, jadi tetap semua ada batasannya. Kalau apoteker atau mantri, ya perawat, itu semua adalah melaksanakan instruksi dokter. Jadi kalau sudah ada resep, baru dia memberikan obat, memberitahu cara pemakaian obatnya, menginformasikan perihal obat tersebut ke pasien yang akan menggunakan. Bukan kompetensinya untuk mendiagnosa ataupun memberikan resep. Ya, ini adalah sebenarnya kalau ditinjau dari segi hukum, tanda kutip malpraktek, gitu ya. Nah, itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, antibiotik itu ada aturan pakainya, harus diminum dengan baik, durasinya harus tepat, tidak boleh kurang, tidak boleh kelebihan, dosisnya harus tepat, tidak boleh kurang, tidak boleh kelebihan, cara minumnya juga kalau salah bisa risiko efek samping, dan yang kita takut adalah terjadinya resistensi antibiotik. Pasien tersebut tadi sudah berulang kali dapat antibiotik dan infeksinya masih belum sembuh, ada kekhawatiran ini kuman menjadi resisten alias kebal obat. Bayangkan kalau sampai nanti tidak ada antibiotik lagi yang mempan, terus mau diobatin pakai apa? Bisa resiko nanti infeksinya menjalar ke ginjal sehingga menyebabkan sepsis dan kematian. Sangat bahaya sekali. Yang ketiga adalah kombinasi antibiotik. Tidak banyak penyakit-penyakit atau kondisi medis yang mengharuskan antibiotik itu dikombinasi. Biasanya untuk infeksi yang tanda kutip cukup berat baru kita kombinasi antibiotik. Ini pun juga nggak boleh sembarangan. Kita harus lihat efektivitas kombinasinya dan keamanan kombinasi antibiotiknya dan apakah ada interaksi antara kedua antibiotik ini dan juga bagaimana profil pasiennya, kondisi ginjalnya, segala macam. Ini tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu, apalagi sebelumnya sudah ada riwayat perdarahan saluran cerna, langsung mengkombinasi 2 jenis antibiotik yang notabene satu golongan fluoroquinolone, yang satu lagi golongan macrolide, di mana masing-masing antibiotik ini aja, nggak usah digabung ya, cuman sendiri-sendiri aja, itu sudah resiko menimbulkan gangguan lambung yang berat, dan nomor 2 bisa menimbulkan gangguan irama jantung, atau nanti kalau direkam jantung bisa terjadi pemanjangan interval QT, sehingga bisa mencetuskan gangguan irama bahkan henti jantung. Ini digabung dua-duanya. Saya sampai bilang, untung ibu tidak darurat dan sampai harus dirawat atau masuk UGD. Jadi bisa dibayangkan ya, kenapa antibiotik itu digolongkan ke dalam obat keras.
Ini perhatian untuk kita semua, dan saya titip pesan secara khusus buat yang tanda kutip sebenarnya tidak kompeten, please, apapun niat Anda, sebaik apapun niat Anda, jangan merekomendasikan antibiotik pada orang lain kalau memang itu bukan ranah kompetensi Anda. Dan dokter pun juga kalau memang tidak surat izin praktek, tidak memeriksa pasiennya dengan benar, jangan juga deh meresepkan antibiotik tanpa pemeriksaan yang baik. Karena nanti yang mestinya jadi senjata yang baik malah berubah menjadi senjata yang berbahaya kalau sampai salah indikasinya. Semoga himbauan kali ini benar-benar bisa diresapi dalam hati dan jangan terulang lagi ya, karena kita nanti akan berurusan sama yang namanya pandemi resistensi antibiotik. Menemukan antibiotik baru itu susahnya minta ampun. Sementara kuman-kuman yang ada di luar sana makin kesini makin susah matinya pakai antibiotik yang biasa-biasa. Jadi perhatian buat teman-teman, jangan main asal konsumsi antibiotik supaya kita nggak kehabisan senjata. Semoga ini bisa dipahami. Silahkan komen teman-teman, apakah masih ada apotek-apotek di sekitar Anda yang memperbolehkan atau ngasih-ngasih aja antibiotik tanpa pakai resep. Karena itu sebenarnya mesti dapat himbauan.